Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Rana Spita. Dan ini adalah kisah favorit kita semua yang sudah ditunggu-tunggu, kisah Surya Yuda. Wow, kisah Surya Yuda sudah hampir 2 minggu ya. Jadi mungkin sedikit nih, terakhir kemarin adalah ketika si pemilik ajian lumut yaitu Maung Bodas berhasil dikalahkan oleh Ki Antasena. Wow. Dan kemarin itu Surya Yuda terluka dan harus dipepet oleh 2 orang wanita. Wah, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung di channel Ilo Entry atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa belum diklik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Akhir tragis pemilik ajian lumut. Kisah Surya Yuda. Begitu mendengar Ki Antasena menyebut ajian lumut, Surya Yuda mengerutkan keningnya. Dulu dia pernah mendengar tentang ajian ini, tetapi tidak pernah membayangkan jika akan bertemu dengan seseorang yang memiliki ajian tersebut. Berbeda dengan Surya Yuda atau Ningrum, Rengganis tidak mengetahui tentang ajian tersebut. Dia menatap Ki Antasena dengan penasaran. Ajian lumut? Apa itu? Ki Antasena menghela nafas pelan. Ia menatap Rengganis dan mulai menjelaskan dengan lembut. Ajian lumut ini tidak seperti ajian lain yang akan musnah begitu pemiliknya mati. Dia akan menjerat pemiliknya dan memaksanya untuk terus hidup. Maksudnya? Tanya Rengganis masih belum paham dengan penjelasan Ki Antasena. Jika jasad tersebut terkena air, maka ia akan hidup lagi. Sulit untuk membunuh orang seperti ini. Bisa seperti itu? Bukankah sebuah kehidupan atau kematian merupakan suratan takdir? Tanya Rengganis yang masih sulit percaya. Ki Antasena mengangguk. Meski terdengar tidak masuk akal, tetapi ini memang benar adanya. Meski masih belum bisa mencerna keseluruhan informasi ini, Rengganis tetap mengangguk. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak perlu bingung. Ki Arya Saloka mengibaskan tangannya, sebuah peti muncul di tengah ruangan tersebut. Peti ini tahan air dan sangat kuat. Aku akan membawa jasad Maung Bodas di dalam cincin penyimpanan. Ini adalah cara yang paling aman. Ya. Aku setuju. Apabila jasad tersebut dikubur, bisa jadi suatu saat akan ada air yang mengenai tubuhnya. Namun, jika kita menyimpan jasad itu di cincin penyimpanan, maka kita bisa lebih menjaganya. Ngomong-ngomong, di mana kau meletakkan tubuh Maung Bodas? Ada di depan, tenang saja. Aku juga sudah meletakkan beberapa penjaga. Sementara itu, di luar penginapan suasana masih begitu ramai. Para tabib bawahan Ki Arya Saloka sibuk berlalu lalang meracik obat dan memberikannya pada para pasien. Di sudut halaman, Gendon sedang meracik beberapa ramuan obat. Gendon kalau berhasil bikin ramuan ini, guru pasti seneng ini. Tak jauh darinya, sebuah peti yang tersegel rapat dijaga oleh beberapa orang. Itu adalah peti tempat jasad Maung Bodas dibaringkan. Sepeminuman teh kemudian, ramuan yang sedang dibuat oleh Gendon akhirnya siap. Kang Begyo. Gendon memanggil Begyo, salah satu tabib yang dibawa Ki Arya Saloka. Iya Den, Gendon.
Meski usia Begio lebih tua, tetapi secara pengalaman atau status, Gendon jelas di atasnya membuat Begio menaruh hormat begitu tinggi kepada Gendon. Kang Begio, tolongin Gendon ya, bagi-bagi obat ini. Gendon mau megang yang lain dulu. Ah, ya baik. Begio mengangguk dan mulai menakar ramuan itu sebelum membaginya ke cawan. Belasan cawan kini sudah terisi ramuan obat tersebut. Begio membawanya dan membagikannya ke para budak tahanan. Gendon mulai meracik beberapa obat lagi dengan santai. Sesekali mulutnya bersenandung. Begio kembali dengan nampan yang sudah kosong. Dan masih ada beberapa yang belum kebagian. Gendon mengangguk dan mengambil beberapa cawan tambahan. Ini, pakai ini aja. Begio mengisi cawan-cawan tersebut hingga terisi penuh. Ia berbalik dan membawa nampan tersebut. Namun sebelum Begio melangkah lebih jauh, dia tersandung dan terjatuh ke arah peti yang menyimpan tubuh Maung Bodas. Gendon menoleh. Ia terkejut saat melihat Begio terjerembab ke arah peti. Yalah, kenapa sih Kang Begio bisa jatuh? Beberapa orang yang menjaga peti bergegas menghampiri Begio dan menolongnya. Kenapa Kang Begio? Saya kesandung. Kesandung apa? Kesandung kaki sendiri. Gendon melotot. Aduh Kang Begio, makanya celananya jangan kepanjangan. Mata kakinya ketutupan, jadi nggak bisa jalan, ya kan? Ya Den, maaf, ramuannya tumpah semua. Saya minta maaf. Gendon menghela nafas pelan. Gak apa-apa, ambil yang baru aja. Begio mengangguk dan mengambil ramuan yang baru. Gendon mengeluarkan beberapa rempah tambahan dari dalam cincin penyimpanan. Tunggu kembali dinyalakan. Bejana tanah liat mulai dipanaskan. Satu persatu bahan mulai dimasukkan ke dalam bejana tanah liat. Gendon fokus mengatur api agar tetap stabil. Ramuan mulai mendidih, mengeluarkan aroma rempah yang begitu kuat. Saat Gendon sedang fokus membagi ramuan tersebut, peti tempat jasad Maung Bodas berbaring mulai bergetar. Beberapa penjaga yang berada di samping peti siaga seketika. Gendon melotot kepada para penjaga itu. Lah, kok getar-getar? Itu Ki Maung udah modern kan? Para penjaga itu saling tatap. Loh, kalian kok diem aja? Gendon nanya loh. Tadi seharusnya sudah meninggal, jawab salah satu penjaga tergagap. Ya, kalau udah meninggal kok bisa getar-getar gitu ya petinya? Gendon yang merasa penasaran pun menghampiri peti tersebut. Dia menyentuh bagian atas peti dan berniat untuk membukanya. Namun sebelum Gendon menggeser tutup peti kayu itu, tutup peti terbuka, terlempar hingga beberapa tombak jauhnya. Gendon tertegun, firasatnya memburuk seketika. Kalian jangan diem aja dong, ambil tutupnya, teriak Gendon kepada para penjaga. Mereka tergagap, kaki mereka seperti terpaku di tanah. Gendon yang merasa jika sesuatu yang buruk akan terjadi, berbalik dan berniat mengambil tutup peti. Namun sebelum dia melangkah lebih jauh, sebuah tangan mencengkram pundaknya. Cakar tulang berwarna putih menjuntai di punggung tangan. Gendon menelan ludahnya dengan kasar. Pundaknya serasa ditarik, memaksa tubuhnya berputar. Wajah Maung Bodas yang dipenuhi luka kini menyeringai. Den, bukannya sampai udah mati ya? Mati? Aku harus berterima kasih kepada siapapun yang meneteskan air ke tubuhku. Karenanya aku hidup kembali. Gendon terkejut. Terpintas sebuah ilmu terlarang yang pernah ia baca pada sebuah kitab. Jangan-jangan ajian lumut nih. Maung Bodas tersenyum lebar. Kau pintar juga, Gendut. Pantas saja kau menjadi murid Ki Arya Saloka. Gendon mengangguk, suaranya gemetar. Ya jelas dong, Gendon jelas pinter. Tapi sayang, dia akan kehilangan murid terbaiknya. Jangan macem-macem, ntar digeprek lagi sama Ki Antasena. Senyum Maung Bodas semakin lebar.
Tidak masalah, 100 kali dia membunuhku, 100 kali juga aku akan hidup lagi. Tapi kalau kau yang mati, tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Gendon tertegun mendengar penuturan Maung Bodas. Jika pria tua itu benar-benar menargetkan nyawanya, maka itu hanya tinggal menunggu waktu sebelum dirinya benar-benar terbunuh. Gendon merasa gentar, tetapi dia tahu jika dirinya tidak memberikan perlawanan, maka kematian akan datang lebih cepat. Dia berpikir cepat, kakinya mengayun, menghantam tungku di sebelahnya. Biar! Pecahan tungku dan meja berhamburan ke segala arah. Gendon mengeluarkan pedang pemberian Surya Yudat dan langsung menyerang Maung Bodas dengan segenap kekuatannya. Gendon mengalirkan tenaga dalamnya ke pedang sebelum mengibaskannya ke arah Maung Bodas. Badai pedang! Puluhan bayang pedang perak meluncur deras ke arah Maung Bodas. Pria tua itu dengan lincah menghindari setiap bayangan pedang. Meski tenaga dalamnya tinggi, dia bertarung dengan hati-hati dan tidak membiarkan ada tambahan luka di tubuhnya. Sementara itu, Gendon tidak mengendurkan serangan sedikit pun. Kibasan demi kibasan pedang terus ia lakukan. Ledakan tenaga dalam terus tercipta setiap kali Maung Bodas menangkis serangan tersebut. Dan setiap serangan yang tidak berhasil ditangkis akan menghancurkan benda apapun yang mengenainya. Aduh, ini guru kok nggak muncul-muncul sih? Ucap Gendon yang mulai khawatir karena Ki Arya Saloka yang tak kunjung datang. Oh, jadi kau membuat keributan ini agar gurumu datang. Pintar. Gendon tersenyum getir, menyadari kebodohannya. Seharusnya dia tidak mengatakan apa-apa tadi, dan kini Maung Bodas pasti akan menekannya dengan lebih keras. Sementara itu, 4 penjaga yang bertugas menjaga peti mati Maung Bodas bergetar ketakutan. Mereka baru mengingat pesan Ki Antasena sebelum pria tua itu masuk, yaitu meminta agar tidak ada setetes air pun yang mengenai peti ini. Dan mereka baru saja melanggar perintah tersebut. Serang dia, jangan sampai dia membunuh Den Gendon. Ketiganya mengangguk dan mulai menyerang Maung Bodas. Namun sebelum mereka bisa mendekati Maung Bodas, kepala mereka langsung terpisah dari badan hanya dengan satu kibasan tangan. Pria tua itu berhasil memenggal kepala ketiga prajurit itu. Well adalah, piye to iki? Ya dewa, Gendon belum kawin nih. Jangan dimatiin dulu dong. Gendon masih muda. Maung Bodas tidak bisa menahan senyuman ketika ia mendengar celotehan Gendon. Di masa genting seperti ini, kau bahkan masih memiliki pemikiran untuk kawin. Oh, iya dong, Gendon kan masih muda. Masa depan Gendon masih cerah. Dan yang paling penting, Gendon itu masih berjaga. Masa iya Gendon harus mati begitu aja? Sayang sekali, aku tidak akan memberikanmu kesempatan hidup lebih lama. Maung Bodas kembali mengangkat tangannya. Cakar putih yang terpasang di tangannya kini berkilau, menebarkan aura pembunuhan yang pekat. Tubuh Gendon bergetar, aura pembunuh yang menekan tubuhnya begitu besar. Tidak heran jika Maung Bodas bisa menguasai pasar budak. Sudah barang pasti jika pria tua itu telah membunuh ribuan nyawa selama hidupnya. Serang! Setiap serangan Maung Bodas berhasil ditangkis Gendon, tetapi setiap benturan membuat tangan Gendon menjadi kebas. Terangkat! Gendon mengerang kesakitan ketika merasakan tulang tangan kanannya patah ketika menangkis serangan terakhir Maung Bodas. Tubuhnya terpental beberapa tombak karena tidak bisa menahan benturan tersebut sebelum berhenti karena menabrak tiang penginapan. Getaran terasa cukup kencang ketika Gendon menabrak tiang, entah karena benturan yang sangat keras atau karena tubuh pemuda itu yang terlalu besar. Dan kuat banget sih, gerutu Gendon begitu tubuhnya menabrak tanah. Tangan kanannya terkulai lemah, tak bisa lagi untuk menopang. Kau sudah memikirkan kata-kata terakhirmu. Katakanlah, dan aku akan menyampaikannya pada gurumu. Kata-kata terakhir? Gendon tampak berpikir sejenak sebelum menatap Maung Bodas dengan tatapan tajam. Ya udah, kata-kata terakhir Gendon begini aja.
Hmm, tolong guru balesin kematian Gendon. Maaf ya, kalau Gendon belum bisa jadi murid guru yang baik. Maung Bodas terkekeh, tidak menyangka jika pemuda itu benar-benar akan mengatakan kata-kata terakhir. Di sisi lain, dia juga merasa jika Gendon memiliki jiwa ksatria sejati, sayang sekali bakat muda itu harus segera ia lenyapkan. Aku akan menyampaikan itu pada gurumu. Bersiaplah pergi ke Nirwana. Gendon tersenyum kecut. Dia tidak menyangka jika perjalanannya akan berakhir secepat ini. Namun, ini bisa dikatakan menjadi sebuah kehidupan yang lengkap. Gendon lahir di keluarga Atmajaya, dibesarkan dan diangkat murid oleh Ki Arya Saloka menjadi teman perjalanan Surya Yuda. Gendon tersenyum. Ya, setidaknya hidupnya dijalani dengan penuh makna. Jika dia harus mati sekarang, sepertinya itu bukanlah kematian yang buruk, apalagi dibunuh oleh pembesar dunia persilatan seperti Maung Bodas. Hal itu bisa menjadi kebanggaan tersendiri untuknya. Maung Bodas mengangkat tangannya, bersiap untuk menghantam kepala Gendon yang masih duduk menyandar di tiang penginapan. Pergilah dengan tenang. Maung Bodas mengayunkan tangannya hendak menghancurkan batok kepala Gendon. Pemuda itu menutup mata, berusaha menyambut ajal dengan kedamaian. Namun, 2 tarikan nafas berlalu, dia tidak merasakan apa-apa. Dengan keberaniannya yang hanya tersisa seujung kuku, Gendon membuka sebelah matanya. Dia tidak bisa tidak terkejut ketika melihat tombak matahari berada di atas kepalanya menangki serangan Maung Bodas. Dan bagus, Surya Yuda tersenyum. Biasanya kau yang menjadi pahlawan kesiangan. Kali ini biarkan aku yang menolongmu. Ada perasaan hangat yang menjalar di hati Gendon. Dia yakin jika beberapa saat yang lalu ia tidak melihat keberadaan Surya Yuda di sekitar sini, itu hanya menandakan satu hal, yaitu Surya Yuda bergerak secepat yang ia bisa saat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak jauh di belakang sana, Ki Antasena dan Ki Arya Saloka tampak menyusul menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Gendon tak bisa menahan air matanya. Ia menatap ketiganya dengan mata berkaca-kaca. Kalian bertiga datang nyelamatin Gendon ya? Gendon jadi terharu banget nih. Ki Arya Saloka mendengus. Lah, jika kau tidak hampir merobohkan tempat ini, mana mungkin kami akan keluar? Guru ngomongnya gitu, padahal tinggal ngomong ya aja biar Gendon senang. Sementara itu, ekspresi Maung Bodas berubah kelam. Dia tidak menyangka jika ketiga orang itu datang secepat ini, kesempatannya untuk membunuh bocah ini lenyap seketika. Maung Bodas, kau tidak malu karena memiliki niat membunuh bocah kemarin sore? Tanya Ki Antasena. Karena bocah kemarin sore yang kau maksud kelompok harimau besi yang kubangun dengan darah dan keringat hancur. Jika aku tidak membunuhnya, maka hidupku tidak akan tenang. Ya, jika Gendon semalam tidak datang dan membuatnya tertidur lelap, Surya Yuda dan lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa kabur para budak. Dan yang lebih penting, kelompok harimau besi tidak akan hancur. Jika dia harus membunuh satu orang saja, maka pemuda bertubuh tambun itulah yang akan ia pilih. Ki Arya Saloka menyeringai. Kau bahkan tidak bisa menghadapi muridku. Bagaimana pasar budak bisa bertahan selama ini dipimpin oleh manusia sepertimu? Jangan banyak bicara, rasakan ini. Maung Bodas mengalirkan tenaga dalam ke kedua tangannya dan menarik cakar dari tombak matahari. Surya Yuda tak mau kalah. Ia segera mengalirkan sumber energi ke tombak miliknya. Cahaya kemasan berpendar di mata tombak matahari. Cerang! Surya Yuda mengangkat tombaknya, berinisiatif melakukan serangan terlebih dahulu. Namun setiap serangan yang ia lancarkan seperti bisa dibaca oleh Maung Bodas. Tak jauh dari mereka berdua, Ki Arya Saloka dengan santai memeriksa kondisi Gendon.
Pemuda bertubuh gempal itu menderita luka dalam yang cukup serius karena berkali-kali menahan benturan tenaga dalam. Ki Arya Saloka mengeluarkan satu botol pil dan mengambilnya sebutir sebelum memberikannya pada muridnya itu. "Terima kasih guru." Ki Arya Saloka hanya mengangguk. Pandangannya kembali kepada Surya Yuda yang masih bertarung dengan Maung Bodas. Hanya dengan satu pengamatan saja, Ki Arya Saloka tahu jika Surya Yuda akan kalah saat menghadapi Maung Bodas. Bukan karena cucunya lemah, tetapi karena lawan yang dihadapinya terlalu kuat. Selain itu, setiap kali mati, maka kekuatan pemilik ajian lumut akan meningkat meskipun hanya sesaat. Ki Arya Saloka memberi satu kedipan mata kepada Ki Antasena yang langsung difahami oleh sahabatnya itu. Ki Antasena menghentakkan kakinya, kerikil di sekitar tempat yang berdiri kini mengambang setinggi dada. Ketika Ki Antasena mengibaskan tangannya, kerikil-kerikil itu melesat dengan kecepatan tinggi, tidak untuk membunuh Maung Bodas, tetapi untuk mengganggu konsentrasinya. Maung Bodas mendengus pelan. Ketika kerikil-kerikil itu mulai melesat ke arahnya, beberapa kali dia menghindar, tetapi tidak jarang juga ia menangkis kerikil tersebut. Kalian menggunakan trik kotor seperti itu hebat. Sejak kapan hal seperti ini disebut trik kotor? Bantah Ki Antasena. Kalian para pendekar aliran putih selalu melarang pembohongan. Aku tidak menyangka kalian akan menggunakan trik kecil ini. Ki Antasena masih mengibaskan tangannya, mengirim kerikil-kerikil itu pada Maung Bodas. Ketenangannya tidak goyah meski Maung Bodas terus memberikan pertanyaan. Aku tidak pernah mengatakan kalau aku berasal dari aliran putih. Sementara itu, Surya Yuda justru merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Ki Antasena. Meski tujuan pria tua itu adalah untuk membantunya, tetapi pertarungan seperti ini bukanlah pertarungan yang adil. Dia melompat mundur melirik Ki Antasena. "Ki, biarkan aku menghadapinya sendiri." Ki Antasena tersenyum tipis. "Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Tetap saja Ki, berikan aku kesempatan untuk melakukan pertarungan yang adil." Meski keberatan, Ki Antasena akhirnya mengangguk. Kerikil yang awalnya melayang di sekitarnya kini jatuh di sekitar kakinya. Surya Yuda berdiri dengan tenang, menatap Maung Bodas dengan tatapan penuh keberanian. Meski tahu jika ini adalah pertempuran yang sulit, tetapi Surya Yuda ingin menghadapinya sendiri. Mata tombak matahari berpendar setiap kali Surya Yuda mengalirkan sumber energinya. Pemuda itu menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Saat dia memejamkan mata, kesadarannya seperti ditarik ke dalam kehampaan. Kitab Raga Geni kembali melayang di hadapannya. Halaman demi halaman mulai terbuka hingga akhirnya berhenti pada sebuah halaman. Menerjang badai menembus awan, mendaki gunung menyelami lautan, mengikis dendam serta kebencian. Kaki melangkah menuruti hati, lembah hitam akan kususuri, tebing tinggi harus kudaki bersama tombak matahari. Surya Yuda tersetak. Bayangan seorang pemuda yang sedang menggenggam tombak matahari berdiri memunggunginya. Aura tiran menguar dari dalam tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Mata tombak matahari berpendar. Cahaya kemasan yang terpancar dari mata tombak tersebut jauh lebih terang dibanding saat berada di tangannya. Pemuda itu berbalik. Jubahnya setengah terbuka, memperlihatkan tubuhnya yang sangat kekar. Tatapannya tajam, rahangnya tegas, manik matanya sepekat langit malam. Surya Yuda merasa dirinya buruk rupa apabila disandingkan dengan pria tersebut. Tanpa banyak bicara, pria tersebut mengangkat tombak matahari dan mulai bergerak. Surya Yuda mengamati gerakan pria tersebut. Setiap gerakan yang dilakukan mengandung energi yang begitu besar, seperti seekor naga yang berusaha menembus badai.
Tubuhnya meliuk dengan indah dan tombak matahari berputar di tangan pria tersebut dengan lincah. Jurus demi jurus, Surya Yuda amati, pahami, dan kuasai. Ketika semua gerakan tersebut sudah ia kuasai, kesadarannya kembali pada pertarungannya dengan Maung Bodas. Ia mengamati sekeliling. Tidak ada yang berubah. Bahkan Maung Bodas masih berdiri dengan jumawa di tempatnya. Surya Yuda tersentak. Padahal ia merasa telah pergi dalam waktu lama, tetapi sepertinya dia hanya terdiam selama beberapa tarikan nafas. Ya, kita peraga geni benar-benar istimewa. Di sisi lain, Maung Bodas mengangkat tangannya dan segera menyerang Surya Yuda. Dia tidak ingin jika Ki Antasena atau Ki Arya Saloka mengganggu pertarungan ini lagi. Cang! Maung Bodas tidak bisa tidak terkejut ketika cakar miliknya berbenturan dengan tombak matahari. Ada sesuatu yang begitu dalam di tombak tersebut yang mengembalikan tenaga dalamnya. Surya Yuda tersenyum tipis. Jurus-jurus tersebut benar-benar melekat dalam dirinya seperti sudah dipelajari bertahun-tahun. Naga menembus awan. Pemuda itu melompat. Tubuhnya meliuk di udara. Tombak matahari di tangannya mengarah lurus ke depan. Tubuhnya berputar dengan cepat seperti naga yang berusaha menembus awan. Bayangan hitam dan emas berkelebat setiap kali Surya Yuda bergerak. Cerang! Hanya dalam beberapa tarikan nafas, mereka sudah bertukar lebih dari 10 jurus. Tangan Maung Bodas bergetar. Meski kekuatan lawan tidak meningkat jauh, tetapi dia bisa merasakan dengan jelas jika pemahaman lawan terhadap ilmu tombak meningkat drastis. Hanya dalam beberapa jurus lainnya, Surya Yuda berhasil mengalahkan Maung Bodas. Ki Arya Saloka dan Ki Antasena hanya bisa terperangah melihat kemajuan yang dibuat Surya Yuda. Pemuda itu hanya terlihat memejamkan mata sesaat. Lalu saat ia kembali membuka mata dan melanjutkan pertarungan, pemahamannya akan seni tombak meningkat drastis. Bagaimana bisa? Tanya Maung Bodas tidak percaya dengan kekalahannya. Tentu saja aku bisa. Jika tidak, aku tidak akan meminta pertarungan yang adil denganmu. Maung Bodas menggeleng. Ini bukan pertarungan pertama kita. Aku tahu batas kemampuanmu. Sebelumnya bukan seperti yang baru saja kau tunjukkan. Sebenarnya, siapa dirimu sesungguhnya? Surya Yuda tersenyum tipis saat Maung Bodas menatapnya dengan gelisah. Aku adalah Surya Yuda, anak dari Panglima Besar Indrayuda. Aku juga cucu dari Ki Arya Saloka dan murid Ki Joko Suseno. Selain itu, aku juga murid Ki Ranggageni. Kau tahu bukan itu yang kumaksud. Surya Yuda mengangkat tombak matahari. Jawabannya ada pada tombak ini. Ya, memang benar. Jika tombak matahari sangat berpengaruh terhadap pertarungan tersebut, kekuatan yang dihasilkan oleh sumber energi sangatlah besar. Tidak banyak senjata di dunia ini yang mampu menampung kekuatan sumber energi. Di sisi lain, tombak matahari juga memerlukan energi yang sangat besar untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Jika salah satunya hilang, maka kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh Surya Yuda tentu tidak maksimal. Bagaimana kau bisa menaikkan pemahaman terhadap ilmu tombak dengan sedemikian cepat? Tentu saja bisa. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Maung Bodas tersenyum getir. Jawaban Surya Yuda sama sekali tak menjawab rasa penasarannya. Bisakah kau mengatakannya? Tidak. Aku tahu, jika usiaku sudah tidak lama, kau membocorkan rahasia maupun aku tidak akan bisa membocorkannya pada orang lain. Jadi anggaplah ini sebagai permintaan terakhirku. Surya Yuda menghela nafas panjang. Seperti apa yang Maung Bodas katakan, dia akan segera membunuhnya. Jika dia memberitahu yang sesungguhnya pun, tidak akan ada yang berubah. Terlebih lagi, kitab raga geni telah hancur dan menyatu dengan tubuhnya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Surya,
Jangan, ucap Ki Arya Saloka. Dia khawatir jika Maung Bodas akan kabur dan di masa depan akan membahayakan nyawa lebih banyak orang, terutama Surya Yuda. Tenang saja ya, dia tidak akan lolos kali ini, ucap Surya Yuda dengan tenang. Tatapannya masih fokus kepada Maung Bodas yang terkapar di tanah. Aku akan memberitahumu. Ini semua karena aku menguasai kitab Raga Geni. Tanpa kitab tersebut, Surya Yuda hanyalah prajurit biasa. Maung Bodas tersenyum lega. Dia bisa merasakan kejujuran dalam setiap kata yang dikatakan oleh pemuda di hadapannya. Selain itu, dia pernah mendengar tentang kitab Raga Geni selama puluhan tahun terakhir. Sudah banyak pendekar yang mencoba mempelajari kitab tersebut, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan jika Surya Yuda berhasil mempelajari kitab tersebut, maka bakat pemuda itu sungguh luar biasa. Jadi, kau menguasai kitab itu? Kau tahu Surya Yuda, di kolong langit ini tidak banyak yang bisa mengimbangiku akan ilmu pengetahuan. Ada banyak rahasia yang aku ketahui. Kau mengatakan itu agar aku mengampuni nyawamu? Tidak, tentu saja tidak. Aku malah berharap kau bisa membunuhku. Maka dengan itu segala penderitaan yang selama ini aku rasakan akan berakhir. Pria dengan jubah yang compang-camping itu mengangkat wajahnya, tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam tatapannya. Aku akan memberitahukanmu satu hal. Aku memiliki ajian lumut. Meskipun kau sudah menghancurkan tubuhku menjadi 1000 bagian, aku bisa kembali hidup hanya dengan tetesan air, kecuali aku melepaskan ajian tersebut. Tunggu apa lagi? Lepaskan saja. Dan setelah itu, aku akan segera membunuhmu. Maung Bodas menggeleng pelan. Andaikan semudah itu. Lalu bagaimana? Apa aku harus membakar tubuhmu hingga menjadi abu? Naif. Kau sungguh naif. Aku pernah menghadapi ratusan kematian. Segala cara sudah kucoba. Dan hasilnya kau bisa lihat sendiri. Aku masih hidup sampai saat ini. Maung Bodas mengalihkan pandangannya pada Gendon. Anak itu, dia terkena racun tulang putih. Meski sembuh, dia tidak akan bisa sekuat sebelumnya, kecuali jika dia mau menuruni ajianku. Hei, aku tidak akan mengizinkannya, tegas Ki Arya Saloka saat mendengar ucapan Maung Bodas. Ya, ajian lumut akan menyiksa pemiliknya. Mereka akan menjadi makhluk abadi dan hidup dalam kesepian. Ketika orang-orang terdekat meninggal, dari sanalah penyiksaan dimulai. Untuk apa hidup jika hanya untuk merasa kesepian? Meski dirinya seringkali memiliki pemikiran yang melenceng, tetapi Ki Arya Saloka tidak akan membiarkan muridnya hidup dalam penderitaan yang seharusnya bisa dicegah. Kau tahu dengan pasti jika nyawa muridmu sedang di ujung tandukan, ucap Maung Bodas dengan tatapan tajam. Aku adalah Ki Arya Saloka. Selama dia masih bisa bernafas, aku bisa mempertahankan nyawanya. Saloka, kau bukan dewa. Meski kau berhasil mempertahankan nyawanya, dia akan cacat seumur hidupnya. Itu lebih baik dibandingkan dirinya menderita karena kesepian. Ki Arya Saloka tetap teguh pada pendiriannya. Dia sudah merasakan sendiri bagaimana sakitnya hidup dalam kesepian, dan dia tidak mengizinkan muridnya merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu jika kau bisa seegois ini, Saloka. Hei, ini semua demi kebaikannya. Meski umurnya tidak panjang, aku tidak akan membiarkan dia hidup menderita. Di tengah perdebatan panas itu, Gendon memegangi dadanya yang semakin sakit. Sepertinya di dalam tubuhnya benar-benar ada racun tulang putih, dan jika racun ini dibiarkan, hidupnya tidak akan lama lagi. Impian demi impian yang selalu ia bayangkan mulai terlintas. Dia tidak akan membiarkan mimpinya hancur begitu saja hanya karena keterbatasan umur. Dia ingin mengukir sejarahnya sendiri lepas dari bayang-bayang sang guru. Gendon menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Guru, Gendon mau dong nerima ajian itu.
Apa yang baru saja Gendon katakan seperti petir di telinga Ki Arya Saloka. Tubuhnya gemetar karena marah. Dia menoleh, menatap muridnya itu dengan mata memerah. Apa? Apa yang kau katakan? Gendon menunduk, lalu kembali menatap gurunya dengan ragu-ragu. Gendon mau, guru. Gendon kan harus tetap hidup untuk mencapai cita-cita Gendon. Ki Arya Saloka menggertakkan giginya. Kau adalah murid tunggal Arya Saloka, tabib terbaik di tanah Manjapura. Dan kau masih khawatir tidak bisa mencapai cita-citamu itu? Gendon mencoba mengubah posisi duduknya menjadi bersimpu. Guru, Gendon udah pernah baca tentang racun tulang putih. Gendon tahu kalau racun itu berbahaya, meski tidak langsung matiin Gendon. Jadi kau meragukan kemampuanku? Mana berani, Gendon, guru. Lalu kenapa kau mengatakan hal itu? Gendon mengangkat wajahnya, matanya sudah memerah. Gendon cuma takut, guru. Gendon tahu efek racun itu. Tulang-tulang Gendon bakalan serapuk kapur. Ya kalau apes Gendon bakalan mati dengan tubuh lemes tanpa bentuk. Kalau beruntung Gendon memang bisa tetap hidup, tapi Gendon gak bisa jadi pendekar lagi, guru. Ki Arya Saloka kehabisan kata-kata. Muridnya yang selalu menuruti kata-katanya kini bersimpu di hadapannya. Dia ingin terus melarang, tetapi dia juga sadar jika apa yang dikatakan pemuda itu adalah kebenaran. Ya, Gendon bisa hidup, tetapi tidak akan memiliki kehidupan yang selama lagi. Bakatnya yang selama ini selalu diagungkan akan lenyap begitu saja. Guru, Gendon mohon, izinin Gendon. Gendon masih mau hidup dan mau cari tahu siapa orang yang sudah ngebantai semua keluarga Gendon. Ki Arya Saloka mengalihkan pandangan. Terserah kau saja. Ini hidupmu. Kau berhak menentukan semuanya. Tetapi ingat, jangan pernah mengeluh lagi di hadapanku. Dia berbalik dan pergi meninggalkan kerumunan. Meski hatinya dipenuhi kekecewaan, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, Surya Yuda juga tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Dia sudah pernah dihadapkan dengan pilihan sulit seperti ini, dan pilihannya juga sama. Selama dia bisa terus mengejar mimpinya yang begitu tinggi, penderitaan apapun pasti ia terima. Maung Bodas menatap Gendon dengan penuh arti. Aku sudah menduga jika kau bukan pemuda biasa, dan ternyata tidak salah. Jika aku tidak salah, kau adalah anak bungsu Adipati Atmajaya, kan? Kau tahu keluarga aku ya? Tanya Gendon terkejut. Awalnya tidak, tetapi aku ingat nama aslimu adalah Narendra Atmajaya. Dan kau baru saja berbicara tentang dendam. Jika bukan keluarga Adipati Atmajaya, lalu siapa lagi? Gendon menghela nafas panjang. Ternyata pengetahuan Ki Maung luas juga ya. Maung Bodas tersenyum lebar. Tentu saja, aku juga tahu siapa membunuh keluargamu. Serius nih? Tanya Gendon dengan mata berbinar. Maung Bodas mengangguk pelan. Tidak ada kebohongan yang terpancar dari sorot matanya. Kelompok Tedung Sukma pernah mendapat misi untuk membunuh keluarga Adipati Atmajaya. Aku tidak tahu siapa yang menyuruh kelompok itu, tetapi kau bisa datang ke sana dan mencari kebenarannya. Dari mana kau tahu? Kematian Adipati Atmajaya bukan lagi rahasia. Kau pintar. Seharusnya kau tahu jika keluargamu dibunuh oleh kelompok itu. Gendon menghela nafas panjang. Ya gimana Gendon bisa tahu? Pas keluarga Gendon meninggal aja kan Gendon masih kecil. Untung aja ada guru datang. Gendon, jangan termakan ucapannya. Bisa jadi dia sedang menghasutmu, ucap Ki Antasena. Surya Yuda mengangguk. Kelompok Tedung Sukma bukan kelompok sembarangan. Bahkan keluarga kerajaan tidak bisa menyentuh mereka. Maung Bodas terkekeh. Percaya atau tidak, kau bisa membuktikannya sendiri. Gendon mengangguk. Bener, betul atau enggaknya informasi ini kan Gendon bisa nyelidiki nanti. Yang penting Gendon tetap hidup dan gak cacat.
Pemuda bertubuh gempal itu berusaha berdiri dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Dia berjalan dan menghampiri Maung Bodas. Surya Yuda menatap sahabatnya itu dengan cemas. Kau yakin? Gendon mengangguk. Kalau Gendon punya ajian ini, Gendon kan bakalan punya nyawa gak terbatas. Kan lumayan juga bisa ngelindungin dan bagus tanpa khawatir mati. Bahkan dalam situasi seperti ini, Gendon masih berpikir untuk melindunginya. Surya Yuda merasa ada kehangatan yang menjalar di hatinya. Jika memang kau yakin, aku akan mendukungmu. Gendon kembali mengangguk. Tatapannya beralih pada Maung Bodas yang kini duduk bersila di depan Surya Yuda. Terus Gendon harus ngapain nih? Duduk. Gendon bersila di depan Maung Bodas. Tulang tangan kanannya yang patah kini telah kembali tersambung berkat pil penguat tulang yang diberikan Ki Arya Saloka. Tutup matamu. Jangan menolak energi yang aku berikan. Gendon menurut dan menutup matanya. Maung Bodas mengangkat tangannya, menyentuh kening Gendon dengan jari telunjuknya. Dari ujung jarinya tampak cahaya berwarna hijau mulai berpendar. Surya Yuda menatap Ki Antasena seolah menanyakan kebenaran proses tersebut. Saat melihat Ki Antasena mengangguk, Surya Yuda hanya bisa menghela nafas panjang. Sementara itu, cahaya yang berpendar di kening Gendon semakin tenang. Tubuhnya bergetar. Cahaya hijau itu kini mulai berputar mengelilingi tubuh Gendon. Dan dalam beberapa tarikan nafas, cahaya tersebut kembali meredup sebelum akhirnya hilang seperti tidak pernah ada. Perlahan, Gendon membuka matanya. Tubuhnya terasa begitu bugar dan terasa dingin. Begini doang nih. Maung Bodas mengangguk. Energi kehidupan dalam tubuh pria tua itu mulai meredup. Kita berhasil. Hiduplah dengan baik. Jangan menjadi penjahat sepertiku. Begitu kalimat tersebut terucap, Maung Bodas menghembuskan nafas terakhirnya dalam posisi duduk. Gendon melotot tak percaya. Ia segera bangkit dan mengguncang tubuh Maung Bodas, namun tidak ada jawaban. Dan saat Gendon memeriksa nadi di pergelangan tangan, tidak ada denyut yang terasa. Gendon menghela nafas panjang dan menatap Surya Yuda. Ya Den, gimana nih? Padahal belum dibunuh, tapi udah mati duluan. Ki Antasena yang awalnya terkesan dengan tindakan Gendon tidak bisa tidak mendengus kesal. Kupikir kau peduli sama dia, ternyata. Ya kan perjanjiannya kalau Gendon udah nurunin ajian lumut ini, dan bagus bakalan bunuh Ki Mau. Lah ini belum diapa-apain udah meninggal duluan. Kan ingkar janji namanya. Surya Yuda menggelengkan kepala. Dia bahkan sudah kehilangan niat untuk membunuh Maung Bodas. Bagaimana mungkin Gendon yang mendapat pertolongan dari sosok tersebut malah sangat bersemangat? Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Tapi kita jangan banyak ngomong dulu. Sebentar, Gendon harus mastiin dulu nih. Pemuda itu bangkit dan mengambil cangkir berisi air sebelum menyiprat-nyipratkan isinya ke wajah Maung Bodas. Siapa tahu aja ini trik dia biar kita lengah terus kita pergi. Mana tahu ya kan? Kau bisa berpikir sejauh itu? Tanya Surya Yuda. Iya dong, Gendon udah mikirin ini semua. Kalau sampai dia bisa hidup lagi dan ternyata punya rencana buat balas dendam, apa enggak berabe ayo? Surya Yuda menghela nafas panjang. Bukankah kau sebelumnya sangat percaya sama dia? Itu lain hal Den. Gendon memang percaya ucapan dia tentang Tedung Sukma, tapi bukan berarti Gendon juga percaya ke dia tentang hal yang lain. Ki Antasena menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka jika sosok pemuda yang tampak polos itu bisa memikirkan hal seperti itu. Setelah belasan tarikan nafas berlalu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Maung Bodas, Gendon akhirnya bisa bernafas lega. Hal itu membuat Surya Yuda berkali-kali menghela nafas panjang. Sebetulnya apa yang dipikiranmu, Don? Tadi kau panik karena dia mati, tapi sekarang kau juga yang tampak lega. Gendon tersenyum lebar, menunjukkan barisan giginya yang rapi. Sebenarnya Gendon mau dia kena getok sama Den Bagus dulu sampai mampus. Gendon sebel, soalnya dia udah bikin Gendon babak belur, tapi karena udah mati ya udah dah. Gendon kan juga ikut lega. Aku tidak habis pikir,
Kenapa yang bisa betah tinggal denganmu? Senyuman di wajah Gendon tak memudar. Ya gimana nggak betah? Lah guru kalau butuh apa-apa tinggal nyuruh Gendon. Segala masalah bakal beres kalau Gendon yang pegang. Sudah, tutup mulutmu. Bagaimana dengan racun itu? Apakah sudah benar-benar sembuh? Tanya Surya Yuda. Kayaknya sih udah sembuh, Den. Gendon nggak ngerasain sakit lagi nih. Jangan kayaknya. Pergi temui Eyang, periksakan kondisimu. Loh, terus ini jasa Takimang gimana? Masa digeletakin gini aja? Ada banyak orang di sini. Tidak perlu kau juga yang turun tangan mengurusnya. Gendon menghela nafas pelan. Ya udah deh. Beberapa orang yang sedari awal pertarungan menyembunyikan diri mulai muncul satu persatu. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang jelas. Maafkan kami, ucap mereka ketakutan. Kalian muncul juga nggak berguna. Yang ada kalian malah nambah korban jiwa kayak mereka. Gendon menunjuk 3 mayat tanpa kepala yang tersungkur di tanah. Dah, mendingan kalian urus mereka, kuburin yang bener. Nanti Gendon kasih uang buat keluarga mereka, ngerti? Mereka mengangguk cepat. Gendon merengus pelan. Beneran ngerti gak nih? Iya Den, ngerti. Ya udah kerjain, sama beresin segala kekacauan. Kalau ada barang yang rusak tinggal catat, nanti bakalan diganti sama Den Bagus. Lah, kenapa aku harus mengganti? Tanya Surya Yuda kebingungan. Iya dong, wong Ki mau ada di sini semuanya gara-gara Den Bagus. Kita itu terdampar di tempat ini juga karena Den Bagus. Gendon berantem kayak tadi juga semuanya karena Den Bagus. Gendon babak belur, masa harus ganti rugi juga? Surya Yuda melirik orang-orang itu dan mengangguk pelan. Jika ada kerusakan catat, seperti yang Gendon katakan, aku akan mengganti semuanya. Siap. Mereka kembali mengangguk. Ki Antasena berjalan menghampiri Surya Yuda. Aku ingin istirahat. Kau bisa mengatasinya kan? Surya Yuda mengangguk. Bisa Ki, serahkan saja padaku. Bagus. Terima kasih Ki Antasena. Ki Antasena tersenyum kecut. Semalam suntuk aku bertarung dengannya, menghabiskan banyak harta berharga. Dia malah mati dengan cara yang tak terduga. Bagaimanapun, tetap saja, jika Ki Antasena tidak berhasil menangkap Maung Bodas, momen ini tidak akan terjadi. Tetap saja, jasaku tidak bisa dibandingkan dengan Gendon. Iyalah, jasa Gendon mah cuma seujung kuku dari yang Ki Antasena lakuin. Lagian kalau tadi Den Bagus nggak nolongin Gendon, ya kemungkinan juga Gendon udah modern. Akhirnya, Ki Antasena hanya bisa mengangguk pasrah. Dia kira tahu kenapa Gendon bisa menjadi murid sahabatnya. Kemampuan pemuda itu dalam hal berdebat tidak kalah dari sang guru sama sekali. Kejadian ini luar biasa. Anggap saja anugerah dari langit. Kita semua selamat, dan harimau besi sudah tercabut hingga akarnya. Gendon mengangguk. Ya betul, habis ini kita tinggal fokus deh nyelidikin si Tudung Sukma. Selesai. Wow, luar biasa. Pada akhirnya Gendon menjadi pewaris ilmu atau ajian lumut. Wah, ngeri banget ya. Ini ajian ilmu abadi nih teman-teman. Jadi si pemilik ajian ini nggak akan mati ya teman-teman ya. Jadi dia bisa mati, tapi kena air sedikit, tek, wah hidup lagi tuh, bangkit lagi dia. Dan bahkan Maung Bodas pun bilang, kalau dia sudah ratusan kali menghadapi kematian, tapi bangkit lagi. Dan di situ dia merasa lelah. Jadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, di judul apa tuh? Bahwa menjadi manusia dari kecil hingga sampai menua, proses menua ini adalah anugerah teman-teman. Ini adalah berkah. Coba bayangin deh. Kalau kita hidup abadi, sedangkan teman-teman yang lain enggak gitu, ya kita kehilangan teman-teman. Kita akan menjadi manusia yang kesepian. Dan oke, bisa aja kawin aja lagi, ya kan, ntar punya anak lagi. Oke, punya anak lagi, nikah lagi, punya anak lagi. Berapa banyak kesedihan yang kita hadapi ketika kita harus kehilangan anak, ketika harus kehilangan istri, dan terus berulang-ulang sampai kiamat nanti. Dan menurut saya menjadi tua itu adalah sesuatu anugerah ya kita sebagai manusia. Jadi nikmati saja proses itu teman-teman ya. Waduh, saya sok-sok banget sering nasihatin sekarang ya, lebih kepada diri saya sendiri deh. Pokoknya kisah Surya Yuda keren pakai banget. Dan buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, besok masih akan kisah Surya Yuda lagi. Buat Rana Semita, terima kasih atas kisah yang luar biasa. Dan semoga teman-teman terhibur ya. Buat yang punya komentar bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain.
agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Elo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.